Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervianita Hermawanti dengan NIM 202401010471 dari semester 3 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil handout dari Bapak, yaitu tentang perkembangan teknologi dan perubahan tren di masyarakat. Yang pertama yaitu pendahuluan perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital telah menjadi penggerak perubahan sosial yang cepat karena mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, belajar, membentuk opini, hingga membuat komunikasi berlangsung instan dan lintas ruang. Sementara aktivitas ekonomi bergerak ke arah belanja daring, pembayaran non-tunai, serta pekerjaan berbasis platform. Perubahan ini melahirkan tren baru dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya menjadi permainan sosial, pergeseran pola konsumsi, dan cara membangun jejaring pertemanan maupun komunitas. UNESCO menekankan bahwa literasi media dan informasi diperlukan agar bahwa mampu terlibat kritis terhadap informasi serta menavigasi ruang digital secara aman. Baik, yang kedua yaitu konsep materi. Yang pertama, teknologi sebagai agen perubahan sosial. Teknologi dapat memahami sebagai seperangkat alat sistem dan pengetahuan yang digunakan manusia memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, perubahan sosial berbasis teknologi sering bergerak cepat karena didorong oleh kemudahan akses informasi dan jaringan. Akibatnya masyarakat mengalami pergeseran kebiasaan. Anak-anak lebih dekat dengan gawai dan selalu memainkan HP setiap hari. Keluarga memanfaatkan platform digital untuk transaksi, komunikasi, solidaritas melalui ruang virtual. Pada saat yang sama, muncul tantangannya yaitu kesenjangan akses, digital divide, tergantungan pada informasi instan, serta potensi konflik akibat perbedaan pandangan yang dipicu algoritma. Yang kedua, perubahan tren masyarakat di era digital. Nah, tren masyarakat ini pola perilakunya, preferensi, dan praktik sosial yang meluas dalam periode tertentu. Yang pertama, tren komunikasi cepat dan visual, konten pendek, emoji, video singkat, dan pesan instan. Nah, tren yang kedua itu belanja online. Belanja online itu kebanyakan sekarang sudah bisa memesan di online seperti kayak Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain-lainnya. Nah, pembayaran non-tunai ini kita bisa transfer kayak QRIS, transfer ke sesama teman gitulah. Dan pekerjaan berbasis platform memperlihatkan perubahan cara masyarakat memenuhi kebutuhan. Nah, IPS ini dapat memanfaatkan contoh sederhana atau misalnya perbandingan pasar tradisional marketplace untuk membahas produksi, distribusi, konsumsi, serta etika konsumen. Ketiga, tren pembentukan opini publik. Informasi menyebar cepat tetapi tidak terlalu benar. Anak-anak mudah terpapar informasi tanpa verifikasi. Disinilah literasi media informasi menjadi kunci. Yang keempat yaitu tren budaya populer digital. Game online, influencer, dan budaya. Challenge membentuk gaya hidup anak. Guru IPS dapat mengaitkannya dengan topik nilai, identitas, keberagaman, dan dampak sosial dari budaya populer. Nah, melalui pembelajaran IPS ini, kita dapat tahu itu tidak diposisikan untuk dihakimi, tetapi dianalisis dengan kacamata edukatif. Apa manfaatnya, apa risikonya, nilai apa yang perlu dijaga, dan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, IPS menjadi ruang latihan berpikir kritis dan pembentukan karakter sosial di tengah perubahan yang cepat. Nah, C. Literasi media informasi dan kewargaan digital untuk siswa SD. Nah, literasi media informasi menekankan kemampuan mengakses, mengevaluasi, menggunakan, serta memproduksi informasi secara kritis dan bertanggung jawab.
UNESCO menekankan MIL dan kompetensi digital agar masyarakat mampu bernavigasi aman di lingkungan online dan terlibat krisis dengan informasi UNESCO. Nah, literasi media dan informasi perlu diturunkan menjadi kebiasaan sederhana yang bisa dipraktekkan. Yang pertama, cek sumber. Informasi ini dari siapa? Apakah sumbernya jelas? Nah, kita harus mencari terlebih dahulu bahwa apakah benar. Nah, cek bukti. Nah, ini cek bukti ada data atau foto asli. Bisa dibandingkan dengan sumber lain. Yang ketiga yaitu cek tujuan. Ini untuk memberitahu, menjual, dan memprovokasi. Etika digital, sopan berkomentar, tidak menyebar aib, menghormati privasi, dan melakukan perundungan digital. Nah, kewargaan digital atau digital citizenship di SD dapat diarahkan pada 3 pilar. Aman privasi dan security dasar. Etis, menghormati orang lain, empati, dan kritis atau tidak mudah percaya atau ikut-ikutan. Nah, pembelajaran IPS SD dapat mengintegrasikan MIL melalui kegiatan yang sesuai perkembangan anak, analisis poster atau iklan sederhana, membaca berita anak dengan panduan pertanyaan, atau proyek, kampanye, kelas tentang sopan santun digital. Nah, implikasi bagi pembelajaran IPS SD, desain pembelajaran berbasis teknologi dan HOTS. Yang pertama, analisis membandingkan dampak positif atau negatif belajar online bagi keluarga. Yang kedua, evaluasi menilai apakah sebuah informasi atau iklan layak dipercaya sebagai kriteria sederhana. Yang ketiga yaitu kreasi, membuat poster digital, etika bermedsos untuk anak SD. Nah, pemanfaatan teknologi bisa berupa peta digital, kuis interaktif, video pendek, atau portofolio digital selama selaras dengan tujuan belajar. Studi di Jurnal Pendidikan Tambusai menunjukkan media peta digital Google Earth dapat meningkatkan pemahaman konsep penampakan alam pada pembelajaran IPS SD di kelas 5. Nomor 1, Amri et al. 2025 menegaskan media digital berperan penting dalam pembelajaran dan evaluasi IPS di SD MI, termasuk umpan balik lebih cepat dan pembelajaran lebih interaktif, tetapi perlu mengatasi kesenjangan akses dan literasi digital. Kedua, Teti et al. 2025 menemukan tantangan utama guru dalam optimalisasi media berbasis teknologi, kurang pemahaman teknologi, minim pelatihan, dan keterbatasan waktu. Ini penting sebagai dasar perencanaan penguatan kompetensi guru IPS SD. Ketiga, Simbolon et al. 2024 menunjukkan literasi media informasi krusial di IPS era digital. Strategi efektif ialah pembelajaran aktif yang melibatkan analisis dan produksi konten media secara bijak. Yang keempat yaitu Dewi et al. 2024 membuktikan peta digital Google Earth efektif meningkatkan pemahaman konsep penampakan alam pada IPS SD melalui desain kuasi eksperimen, menguatkan bahwa teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar spasial dan kontekstual. Yang kelima yaitu Maulidah et al. 2023 mengembangkan kerangka desain pedagogi kreatif berbasis teknologi digital untuk pembelajaran IPS SD atau calon guru, menekankan pentingnya rancangan yang sistematis agar teknologi mendorong kebiasaan berpikir kreatif. Nah, kesimpulannya itu perkembangan teknologi membentuk perubahan sosial dan tren baru dalam masyarakat, sehingga IPS SD perlu hadir sebagai ruang belajar yang membantu siswa memahami realitas sosial, menguatkan literasi media informasi, serta membangun kewargaan digital yang etis dan aman. Pemanfaatan teknologi dalam IPS efektif bila diarahkan untuk menambahkan HOTS, didukung dengan desain pembelajaran yang sistematis, dan diimbangi penguatan kompetensi guru serta akses yang memadai. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.